Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Messi fokus Piala Dunia lalu kembali ke Barcelona. Walau Messi tampak menikmati waktunya bersama Neymar dan kawan-kawan di PSG, rumor dirinya akan balik ke Barcelona terus muncul ke permukaan. Banyak kabar di sana-sini yang bilang Messi akan balik ke Camp Nou dan pensiun di sana. Kini terbaru ucapan Pablo Zabaleta, ex rekan Messi di timnas Argentina, turut meramaikan hal tersebut. Zabaleta yakin Messi akan kembali ke Barcelona setelah Piala Dunia 2022 Qatar. Sekarang yang dipikirannya Messi adalah Qatar. Setelah itu, sepak bola sangat mudah berubah setiap saat, kata Zabaleta. Target Diogo Jota buat Liverpool jika sudah pulih dari cedera. Diogo Jota mengalami cedera dalam latihan untuk pramusim Liverpool pada bulan lalu. Ia sedang dalam proses pemulihan cedera hamstring. Dia sudah punya target yang mau dicapai saat kembali bermain untuk Liverpool. Dia ingin mengincar semua trofi yang melibatkan Liverpool dan mencetak gol lebih banyak dari musim lalu. Tujuan kami jelas untuk memperjuangkan setiap trofi. Bagi saya pribadi adalah mencoba mencetak gol lebih banyak dari tahun lalu, kata Jota. Hasil drawing Carabao Cup 2022, putaran ketiga, ada big match Manchester City versus Chelsea. Jadwal pertandingan untuk Carabao Cup 2022 putaran ketiga pun sudah ditetapkan. Terdapat laga big match dalam undian tersebut antara Manchester City versus Chelsea. Kedua tim yang lolos otomatis ini harus bersaing menyingkirkan demi bisa melaju sejauh mungkin. Terakhir, kedua tim bertemu di ajang Carabao Cup terjadi pada musim 2018-2019 silam. Saat itu Manchester City berhasil keluar sebagai pemenang di partai final melalui adu penalti. Sementara itu dalam 5 pertemuan terakhir kedua tim di berbagai ajang, Chelsea lumayan mendominasi dengan 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Di WhatsApp Erik ten Hag dan diajak gabung MU, mengapa Brian Brobby menolaknya? Sebelum dikaitkan dengan Anthony, Ten Hag sangat berharap Brian Brobby bersedia menyusulnya ke Setan Merah. Brian Brobby punya hubungannya baik dengan Erik ten Hag. Lantas, mengapa Brian Brobby menolak ajakan Ten Hag? Erik ten Hag ingin mengirim pesan beberapa kali untuk bergabung dengan Manchester United, tetapi saya hanya ingin kembali ke Ajax. Teman-teman saya di sini, saya punya sesuatu yang belum usai di sini. Itu yang saya rasakan dalam 6 bulan terakhir, tegas Brobby. Ada Camavinga, masa depan Real Madrid aman. Real Madrid tampak siap menghadapi perubahan dan regenerasi skuad. Kepergian Casemiro baru-baru ini menyisakan lubang besar, tetapi Madrid beruntung punya pemain muda berbakat dalam diri Eduardo Camavinga. Camavinga bukan pemain yang sama seperti Casemiro, karakternya berbeda. Namun jelas bahwa kehadiran Camavinga bakal memberikan warna baru di lini tengah Madrid. Tetapi bukan berarti Camavinga harus memikul beban ekstra. Tidak ada tuntutan bagi Camavinga untuk menggantikan peran Casemiro. Camavinga masih sangat muda, potensinya bisa terus berkembang dengan bantuan Ancelotti dan pemain senior Madrid. Pilih salah satu untuk timnas Inggris, Jadon Sancho atau Marcus Rashford. Jadon Sancho dan Marcus Rashford mungkin harus berebut satu tempat di timnas Inggris. Persoalannya, kedua pemain tersebut sama-sama kesulitan di timnas. Rashford dan Sancho memang tampak diuntungkan dengan kedatangan pelatih baru MU Erik ten Hag. Namun masih terlalu dini menilai bahwa mereka sudah kembali ke level terbaik. Keduanya dipercaya jadi starter di 3 pertandingan MU di bawah pelatih baru Erik ten Hag. Jika mereka bisa terus mendapatkan menit bermain dan menjaga level performa, Southgate pasti memperhatikannya.
Peluang Harry Maguire ke Chelsea masih ada, tetapi tergantung keberhasilan transfer Wesley Fofana. Kebutuhan Chelsea terhadap bek tengah masih jadi isu utama di musim panas. Kabarnya Chelsea akan mengeluarkan tawaran mengejutkan kepada Manchester United untuk Harry Maguire. Namun pertimbangan yang paling penting adalah keberhasilan menggait Wesley Fofana. Jika akhirnya gagal mendapatkan Fofana, rencananya tawaran akan dilemparkan kepada MU di detik akhir penutupan bursa transfer. Namun Ten Hag telah meminta kepada Dewan Klub untuk tidak melepas sang pemain. Walaupun tidak banyak disukai oleh para penggemar, Maguire masih jadi salah satu pemain yang dibutuhkan Ten Hag. Klub kembali alami kutukan musim ke-7. Jurgen Klopp tercatat sudah 7 tahun menjadi pelatih Liverpool. Menilik ke belakang, Klopp memang selalu tampil buruk pada musim ke-7 di setiap klub yang dilatihnya. Dalam peran manajerial pertamanya di klub Liga Jerman, Mainz dan Borussia Dortmund sama-sama diawali dengan mulus. Namun di musim ke-7 keadaan berubah menjadi buruk. Klopp sekarang berada di musim ke-7 di Liverpool dan segalanya dimulai dengan buruk. Kami sekarang sudah lama bersama, ini musim ke-7 saya dan itu benar-benar aneh, tetapi kami tidak bisa membiarkan hal-hal seperti itu, kata Klopp. Beda Antonio Conte dan Thomas Tuchel, perlakuan Romelu Lukaku, Chelsea kena dampaknya. Ketika membela Inter Milan, Lukaku mendapatkan perhatian penuh dari Antonio Conte, yang saat itu masih menjabat sebagai juru taktik Nerazzurri. Sementara itu, di Chelsea, Lukaku tidak mendapatkan hal sama karena Thomas Tuchel lebih cenderung memperlakukan seluruh pemain dengan cara serupa. Kondisi itu rupanya membuat Lukaku kurang memiliki kepercayaan kepada Tuchel dan Chelsea. Hasilnya, penyerang berusia 29 tahun itu gagal bersinar bersama Chelsea, dan kini ketika kembali lagi ke Inter, Lukaku kembali tampil mengesankan. Kai Havertz tanggapi rumor ketertarikan Bayern Munchen. Menurut laporan, Bayern kepincut dengan Havertz. Tim asuhan Julian Nagelsmann tersebut dikabarkan ingin memulangkan sang pelatih ke Jerman. Kai Havertz akhirnya buka suara tentang rumor ketertarikan Bayern Munchen terhadap dirinya. Havertz mengaku tidak pernah berkomunikasi dengan raksasa Jerman tersebut. Saya mendengarnya di Instagram dan hanya tertawa. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Tidak ada apa-apa. Tidak ada pembicaraan, kata Havertz. Rangers lolos ke Liga Champions, ini komentar Giovanni van Bronckhorst. Bos Rangers Giovanni van Bronckhorst mengatakan timnya siap untuk bersaing dengan tim terbaik di Eropa setelah mereka mencapai babak penyisihan grup Liga Champions untuk pertama kalinya dalam lebih dari 1 dekade setelah mengamankan kemenangan 1-0 melawan PSV Eindhoven. Momen yang sangat membanggakan. Kami di sini untuk bersaing. Kami ingin bersaing dengan tim-tim terbaik di Eropa. Ini akan sulit, tetapi ini adalah pengalaman yang akan saya sukai, lanjut Van Bronckhorst. Howard Webb jelaskan alasan kembali ke Liga Primer. Howard Webb akan menjadi kepala wasit baru dari Professional Games Match Official Limited, badan yang bertanggung jawab atas official pertandingan di Liga Primer. Webb yang memimpin 296 pertandingan Liga Primer dari 2003 hingga 2014 meniup peluit terakhirnya 8 tahun lalu untuk menjadi Direktur Teknis PGMOL. Sejak 2017, Webb telah bekerja sama dengan Professional Referee Organization di Amerika Serikat. Saya tidak sabar untuk kembali ke Inggris dan memulai tantangan baru ini ketika saya telah memenuhi kontrak saya dengan PRO. Ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi saya, ujar Webb. Arsenal tawarkan Ainsley Maitland-Niles ke West Ham. Arsenal fokus untuk melepas beberapa pemain tidak terpakai milik mereka dan satu nama dalam daftar itu adalah Ainsley Maitland-Niles. West Ham United telah ditawari kesempatan untuk mengontraknya setelah gelandang itu tidak ada dalam rencana Mikel Arteta untuk masa depan dan telah diberitahu tentang situasinya. Maitland-Niles masih memiliki 1 tahun tersisa di kontraknya dan The Gunners ingin menguangkannya. Dia telah membuat 132 penampilan untuk The Gunners sejak melakukan debutnya pada 2014, mengantongi 3 gol dan 8 assist.
Liverpool disarankan rekrut Youri Tielemans dari Leicester City. Mantan bek Liverpool Steven Warnock percaya The Reds harus berusaha untuk mengontrak gelandang Leicester City Youri Tielemans di jendela transfer yang sedang berlangsung. Pemain Belgia itu telah membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang terkemuka di luar tim 6 besar Liga Primer setelah membuat 162 penampilan untuk The Foxes. Lini tengah The Reds telah disorot sebagai area masalah potensial bagi tim asuhan klub musim ini, sesuatu yang menurut Warnock perlu ditangani. Tielemans hanya memiliki 1 tahun tersisa di kontraknya saat ini. Era lawak back Manchester United berakhir, duet Varane Martinez siap dipatenkan. Mulanya Erik ten Hag mendukung Harry Maguire untuk tetap menjadi kapten Manchester United. Kali ini Erik ten Hag diklaim akan mengambil langkah super tegas dengan mencopot ban kapten Maguire dan mematenkan duet Varane Martinez. Duet Rafael Varane dan Lisandro Martinez kemungkinan besar akan kembali dipasang ten Hag di laga-laga berikutnya. Banyak yang mempertanyakan apakah duet Varane Martinez akan menjadi akhir dari era lawak lini belakang Manchester United. Namun ten Hag diklaim masih akan menggunakan jasa Maguire di laga-laga tertentu. Aksi diving Erling Haaland di laga Barcelona versus Manchester City dicolek sedikit langsung ambruk. Laga persahabatan Barcelona melawan Manchester City berlangsung seru. Laga itu sendiri berakhir dengan skor imbang 3-3 untuk kedua tim. Namun laga itu sedikit tercoreng dengan aksi diving yang dilakukan Erling Haaland pada injury time babak kedua yang membuahkan hadiah penalti untuk Manchester City. Aksi tersebut berawal dari Haaland yang dibayangi oleh Andreas Christensen ketika mengejar bola di dalam kotak penalti Barcelona. Sebelum menyentuh bola, penyerang timnas Norwegia itu tiba-tiba ambruk karena mendapat sedikit sentuhan dari Christensen di bagian ujung kakinya. Bocoran pemain terbaik UEFA musim ini milik Karim Benzema. Informasi pemenang pemain terbaik UEFA tahun ini bocor ke media. Karim Benzema disebut yang meraihnya. Penghargaan itu akan diumumkan bersamaan dengan drawing fase grup Liga Champions. Karim Benzema juga difavoritkan bakal memenangkan Ballon d'Or. Benzema telah menerima dukungan dari sebagian besar penggemar dan pakar. Striker Prancis itu menjalani musim paling eksplosif dalam karirnya sejak tiba di Bernabeu. Mengumpulkan 15 gol, Benzema telah memberikan kontribusi besar untuk membantu Real Madrid memenangkan Liga Champions. Carlo Ancelotti sebut Luka Modric kekal abadi. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti memberikan pujian khusus kepada pemain senior Luka Modric. Luka Modric masih memberikan dampak besar bagi permainan Real Madrid meski usianya tak lagi muda. Permainan Luka Modric yang apik kembali diperlihatkan saat membela Real Madrid di Liga Spanyol. Carlo Ancelotti bahkan menilai sosok Luka Modric kekal abadi melihat apa yang dilakukannya saat ini. Modric itu kekal abadi, dia pemain cerdas, punya persiapan baik dan bermain sangat bagus, ujar Carlo Ancelotti. Juventus dan AS Roma bicarakan transfer Denis Zakaria. AS Roma memutuskan untuk terjun ke bursa transfer musim panas lagi setelah Jorginho Wijnaldum mengalami cedera yang mungkin akan membuatnya absen panjang, setidaknya selama 3 bulan ke depan. Kabar dari Italia mengatakan bahwa Juventus dan AS Roma tengah melakukan kontak untuk membahas transfer Denis Zakaria dengan status pinjaman. Namun tidak disebutkan apakah akan ada opsi untuk dipermanenkan atau tidak. Juventus terbuka untuk melepas Denis Zakaria sebelum bursa transfer ditutup karena mereka memerlukan ruang untuk Leandro Paredes. Kylian Mbappe rebut tahta Cavani sebagai top skor Ligue 1 di abad 21. Berkat hat-tricknya ke gawang Lille pada akhir pekan lalu, penyerang Paris Saint-Germain Kylian Mbappe menjadi pencetak gol terbanyak di Ligue 1 di abad ke-21. Menyalip mantan rekan setimnya Edinson Cavani. Mbappe telah mencetak total 139 gol di Ligue 1, 16 gol di AS Monaco, dan 123 di PSG. Unggul 1 gol dari Edinson Cavani.
Bukan itu saja, Mbappe juga mendekati rekor gol pemain Uruguay tersebut untuk PSG di Ligue 1. Dengan 4 gol di musim ini, ia kini hanya berjarak 16 gol untuk menyalip Cavani sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa PSG di Ligue 1. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!